Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakia Setia Paramita. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Jember. NIM saya 20102111010. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi sistem pemerintahan di Indonesia itu ada beberapa era. Ada di era pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, sama Reformasi. Nah, pemerintahan di sistem Orde Lama itu, pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan presidensial yang berlangsung pada tahun 1945 sampai 1966 yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Perubahan sistem presidensial pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan beberapa kali berganti, mulai dari presidensial, parlementer, demokrasi, liberal, hingga demokrasi terpemimpin. 1. Sistem parlementer berubah. Sistem pemerintah dari presidensial menjadi parlementer terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. Pada sistem ini, presiden memiliki fungsi ganda, yakni menjadi badan eksklusif perangkap badan legislatif. Masa itu juga terjadi adanya ketidakstabilan, tapi di sisi lain menggambarkan kedewasaan politik. Masa itu, politik yang perekonomiannya menggunakan prinsip liberal ini terlihat dari presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian menteri pertanggungjawaban atas kebijakan pemerintah, presiden berhak membubarkan DPR pada 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Presiden memerintahkan menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar, sementara UUDS. Yang ketiga, sistem demokrasi terpemimpin. Sistem demokrasi terpemimpin ini berlangsung pada tahun 1959 sampai 1968. Sistem ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante 10 November 1956. Pada masa demokrasi terpemimpin ini, banyak terjadi penyimpangan yang menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia. Penyimpangan itu seperti Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955, serta MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Selain itu, adanya peristiwa G30 SPKI dan munculnya tuntutan rakyat Tritura. Lalu Tritura itu berisi pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, membersihkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI dan penurunan harga pada barang-barang. Terus pada masa yang ketiga ada masa pemerintahan di era reformasi. Masa reformasi atau masa transisi ini terbuka peluang untuk menata kehidupan berdemokrasi. Masa ini dimulai dari kepemimpinan yang dipimpin oleh B.J. Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. Pada masa ini, Habibie itu membuat reformasi besar-besaran di sistem pemerintahannya. Sistem yang dijalankannya itu lebih terbuka dan demokrasi lebih ditonjolkan. Di masa ini, partai politik di independen tidak dipengaruhi kekuasaan birokrat militer. Kemudian adanya pemberdayaan masyarakat sipil lewat penyampaian informasi secara transparan. Bahkan adanya proses pemilihan secara langsung, baik itu presiden maupun wakil presiden, kepala daerah hingga anggota DPR. Pemilihan pertama secara berlangsung dilakukan pada tahun 2004. Demokrasi pada masa ini berkembang dengan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik nasional. Yang keempat ada pemerintahan Gus Dur mengalami banyak kemajuan yang berarti di Indonesia. Di antaranya adalah Gus Dur mendukung pluralisme dan toleransi. Hal tersebut dilihat dari umat Tionghoa, Konfusius yang boleh merayakan tahun Imlek, memberikan nama Irian Jaya menjadi Papua, membatalkan ketetapan MPRS pada tahun 1966, yang menyatakan tentang pelarangan Marxisme dan komunisme. Pemerintahan Gus Dur sama seperti pemerintahan Habibie, yang diliputi dengan berbagai kerusuhan seperti kondisi sosial yang bergejolak, gerakan separtis, kerusuhan antar etnis dan agama. Solusi yang ditawarkan pada masa pemerintahan Gus Dur adalah melakukan dialog, namun masih banyak yang melakukan konflik bersenjata. Salah satunya karena tidak terlibatnya kemerdekaan Aceh.
Kebijakan Abdurrahman Wahid ini yang tidak kalah berpengaruh juga dapat dilihat dari dipisahkannya dari militer dan ABRI tidak lagi menjadi entitas tunggal. Pada masa pemerintahannya, ia secara kontroversial memberhentikan Wiranto pada Februari tahun 2000 karena harus bertanggung jawab atas kerusuhan pasca referendum Timor Timur. Yang kelima, ada masa pemerintahan di era Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri itu terpilih menjadi presiden pada tahun 2001. Megawati ini lebih berfokus pada perbaikan sektor perbankan dan ekonomi masyarakat umum. Tujuannya adalah agar menyelamatkan perekonomian Republik Indonesia dari kemiskinan. Hasilnya, perekonomian Indonesia stabil dan pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahannya naik. Lalu yang kelima, ada masa pemerintahan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selama 10 tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ini menegakkan atau supremasi hukum diberikan porsi yang baik dan besar di dalam hubungan internasional. Peran Indonesia dalam kancah internasional tidak dipandang sebelah mata. Indonesia pada masa itu aktif di berbagai forum internasional seperti APEC dan Global Climate Change. Kemajuan pemerintahan SBY tidak sampai di situ saja. Berbagai kemajuan dilakukan diantaranya adanya Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS. Pendidikan wajib 12 tahun, pembangunan wilayah juga berjalan baik seiring dengan konektivitas. Meskipun banyak pencapaian yang dibuat oleh Susilo Bambang Yudhoyono, namun banyak isu kontroversial diantaranya kasus senturi kriminal KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan, Gayus Sekretariat Gabung Isu Jaksa Agung yang terkait mengangkat Jaksa Agung Hendraman Supacik konflik perbatasan Indonesia dan Malaysia. Lalu yang terakhir ada masa pemerintahan di era Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo itu dimulai pada tanggal 20 Oktober 2014 ketika ia dilantik di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Setelah memenangkan pemilu 2014 hingga sekarang, jabatan Joko Widodo alias Jokowi ini menjadi sebagai Presiden Indonesia sudah berada di periode kedua Joko Widodo. Memulai masa kepresidensialannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Keluarga Sejahtera. Upaya ini oleh partai oposisi dianggap untuk merendam sementara kenaikan harga BBM. Jokowi dikritik karena meluncurkan program yang tidak memiliki payung hukum dan melanggar tertib anggaran. Namun hal ini dibantah oleh Yusuf Kala dengan argumen bahwa program kartu tersebut sebenarnya kelanjutan dari program yang sudah ada sehingga anggarannya pun mengikut program tersebut. Pemerintahan Joko Widodo telah berjanji untuk mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur Indonesia dengan fokus pada pembangunan jalan dan jalur kereta api, pembangunan pelabuhan dan bandar udara dan irigasi. Jadi sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.